besok datangnya Husin itu bahkan bukan hanya merevisi generasi dirimu, tapi juga menjadi pesaingmu loh, Zat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Saling Berguru, masih bareng sama saya Faisal Kamal, sama Mas Ili. Halo Mas Ili. Ya. Masih sama Zaki karena diskusi yang sebelumnya kita bahas tentang proses awal Zaki masuk komunitas Mas Ili. Yang ini tuh aku pengen denger biar teman-teman juga yang nonton tahu proses Zaki ketika udah di komunitas, ketemu kan belajar tentang ruang, waktu, empati. Nah, ini kan jalan 3 tahun bisa. 2 tahun terakhir terutama aku melihat pertumbuhan prosesnya Zaki masih di proses dia kan 1-2 tahun terakhir ini kan kelihatan banget progresnya. Nah, cerita dong Zak. Kita kan dulu sempat tinggal bareng kan, tinggal bareng di rumah kita yang bareng-bareng, di rumah putih namanya, rumah kain juga kita sempat tinggal bareng. Terus hari ini kan kamu udah nggak tinggal bareng sama aku. Nah, cerita Zak, prosesmu 2 tahun terakhir itu kamu punya proses yang baiknya seperti apa, atau ada proses sulitnya lagi seperti apa? Monggo Zak. Oke, seru nih. Jadi waktu 3 tahun yang lalu ya, 2019, pas aku nyampe di Semarang, itu aku tinggal di tempat yang namanya Rumah Putih. Rumah Putih itu waktu itu kan Karir Anak sama Kak Isal juga, itu batch pertama Karir Anak kan homeschooling. Iya, betul. Terus aku tinggal bareng sama anak homeschooling dari Jakarta juga. Iya. Aku Jakarta, terus kalau nggak salah ada sekitar 4-5 orang. Ada, kalau seingatku ada aku, ada Aza, Husein, terus ada Fatih. Fatih itu Banjarnegara ya? Iya, Fatih Banjarnegara. Terus ada Atala, terus ada Jakarta. Terus di tempat lain setauku ada Tata, ada terus juga Devi. Oh, Salatiga. Devi Salatiga, terus dan Anja dan sisa-sisanya. Iya. Nah, waktu di Rumah Putih aku tinggal bareng itu. Waktu itu ya diantar sama kakakku, terus beberapa hari terus langsung kakakku balik lagi ke Jakarta. Tuh aku langsung tinggal tuh bareng sama anak-anak lainnya. Nah, di situ yang hari pertama bahkan waktu nyampe aja langsung mau diskusi. Walaupun lagi capek gitu. Tapi langsung masuk ruang sulit lah aku anggapnya. Oh, ini mungkin tantangannya nih, aku langsung nembak mikir kayak gitu. Langsung bahas tentang piket. Oh, piket. Langsung tentang piket. Wah, standar banget ya? Iya. Langsung. Tapi aku justru malah seneng nggak? Waktu diajak ngobrol tentang piket itu, Om. Itu aku seneng. Karena, seneng tapi sekaligus ngerti. Wah, ini pelajaran kakakku nyampe nih. Karena kan aku sama kakakku, waktu dulu aku nganggapnya, wah ini kakakku kerjaannya nyuruh-nyuruh doang. Ngepel, nyapu. Di rumah tangga ya? Iya, ngerjain rumah tuh kayaknya cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi ketika masuk kayaknya lebih tersistem gitu. Itu malah mengasihkan. Terus jadinya langsung bahas piket, terus berjalanlah itu sampai kapan ya? Sampai ya selama 2019 itu berjalan. Itu terus tuh latihan terus sama teman-teman gimana kita berkomunikasi, terus kita biasanya bahkan tiap minggu itu kita mastermind, ngobrol intens sama Kak Isal juga, sama Kamela yang jadi Kak Isal sama Kamela berarti secara nggak langsung jadi Kak, jadi apa? Orang tua, bapak dan ibu selama di Semarang. Iya. Karena kan di kakakku kan juga kan kita satu komunitas selama di Jakarta, Kak. Jadi kakakku juga merasa lebih nyaman dan aman aja ketika aku di Semarang barengnya sama Kak Isal dan Kak Mela. Karena Kak Ima pun ngomong kayak gitu, wah ibu diupdate nih sama Kak Mela, Uncu nih kayak gini-gini, selamat ya. Nah itu tuh jadi jembatan yang bagus. Aku beraktivitas di Semarang tuh sama siapa, dan informasi apa yang didapat sama kakakku itu jadi sirkulasi yang baik menurutku. Jadi tenang ya. Jadi tenang. Karena sama Kak Mela kan sahabatan. Iya.
deket banget, bahkan sering dianggap mirip Kak. Oh iya. Kak Imela sama Kak Ima tuh sering dianggap mirip, sering ketuker kalau orang Jakarta lagi manggil kakakku malah Kak Mela, Kak Mela dipanggil malah kakakku gitu. Untung orang lain ya. Untung bukan aku yang ketuker gitu. salah ganti Mas Denny lagi nanti ganti. Tapi pernah nggak? Hampir. Aduh, ku ceng-cengin ah kakakku. Ya. Nah, prosesmu begitu ruang sulit kan bukan cuma kamu, karir anak pun ketemu ruang sulit ketika kita pandemi kan Mas Eli. Pandemi kan. Aku lihat anak-anak semua pulang semua, masuk ruang sulitnya masing-masing. Dilalah proses ruang sulitmu membuatmu kembali dan justru eksponensial ketika balik sini. Cerita Zal. Iya Zal. Jadi ingat Zal. Jadi aku sangat merasakan Zaki itu justru kira-kira setahun terakhir ini sekali. Jadi setahun terakhir ini setelah setahun pandemi itu aku melihat titik optimalisasinya itu terjadi. Nah, kamu cerita tentang paradoks bagi sebuah manajemen itu. Wah, itu keren itu. Keren. Itu. Ya, jadi waktu paradoks awalnya banget itu ketika aku ngerintis, aku kan waktu pertama nyampe di sini kan aku masih ngerintis. Waktu itu masih nol banget, aku masih dapat pekerjaan dari komunitas juga, keliling-keliling, karena kan dari teman-teman juga, oh tradisinya begini, tradisinya saling kerjasama. Aku waktu itu sering berangkat ke daerah Ngesrep, bolak-balik, terus kontakan sama Mas Reza yang ada di bawah, sama beberapa teman yang di Semarang bawah. Nah itu kencang waktu awalan. Nah sampai di awal tahun 2020 itu aku tektokan kencang sama ada satu unit usaha sekarang namanya Largo Studio. Itu pemiliknya Mas Fadli. Nah itu aku tektokan kencang karena Mas Fadli punya antrian di market tuh meledak. Terus aku over order, terus aku jadinya alhamdulillah kesempatan buat ngebantuin Mas Fadli. Nah, itu jadi bekal yang bagus untuk aku memahamin mindsetnya komunitas gimana, cara kerjanya gimana, terus ya terutama bagaimana cara bersikap profesional terutama dalam pekerjaan, yang kedua di komunitas itu sendiri. Nah, tapi aku tidak menyangka, tidak menyangkanya di waktunya, karena bisa dalam seling 1 bulan itu paradoks SKB-nya tuh bisa jadi. Waktu itu juga aku presentasiin di depan Om Ili langsung juga sama Kak Ani sama yang lainnya juga pendamping-pendampingku. 14 atau 24 Februari aku lupa. 14 Februari saya ingatku. Itu jadi SKB. Nah, sebulan kemudian pandemi datang. Itu aku dipanggil keluarga manggil lagi ke Jakarta soalnya buat singkat cerita buat ngamanin diri lah gitu. Nah, ruang waktu di pandemi itu jadi ruang yang cukup aku banyak self talk ke diriku ketika pandemi jadinya kalau waktu itu kan ditakut-takutin dengan pandemi ini terjadi, bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun. Itu membuat aku bertanya-tanya ke diriku, apa jadinya kalau setahun 2 tahun ke depan aku nggak balik ke Semarang, ternyata aku fokus di Jakarta, sedangkan aku punya impian untuk ngerintis dulu, aku nggak mau di Jakarta dulu. Nah itu membuat aku, oh ya udah kalau aku emang di Jakarta aku tetap gas, nggak ada yang bisa berhentiin aku lah gitu. Nah ternyata bulan Juli itu alhamdulillahnya marketku itu meledak juga sama kayak kasusnya Mas Fadli tahun 2020 bulan Juli. Nah, terus meledak dan aku udah dapat bekal dari Mas Fadli itu. Aku nggak bisa kerja sendiri, aku perlu memperluas lagi cara berpikirku. Nah waktu itu aku berpikir aku perlu ke Semarang lagi nih, karena aku merasa kekuatanku ada di Semarang untuk berkomunikasi, untuk berjejaring dan segala-segalanya. Kira komunikasi ulang 1 tahun sebelumnya terjadi lagi, izin ke keluarga, orang rumah,
alhamdulillah dapat izin, terus berangkatlah ke Semarang. Nah itu pas udah nyampe ketemu sama pendampingku, lebih luas lagi cara berpikirnya. Yang terutama aku dapat konten yang ayo Zak, upgrade karena kamu ini bukan sekedar tukang waktu itu, bahasanya bukan sekedar tukang. Siapa? Kak Anis? Siapa waktu itu? Kak Anis sama Om Ili. Oke. Yang waktu ngobrol itu di pohon waktu itu di bawah pohon waktu itu. Ayo Zak, karena nanti kamu akan upgrade terus. Nah nanti kamu bangun sistem namanya, bangun sistem. Kamu jadi nggak kerja sendiri. Nah waktu itu cuma dilempar kontennya sekedar kayak gitu aja. Terus aku belum merasakan, tapi aku baru coba ngerti. Oh maksudnya gini. Terus seiring waktu antrean makin banyak, kewalahan lah aku. Akhirnya aku lapor lagi ke pendampingku, ke Kak Anis. Waktu itu ada Om Ili juga, ngobrol bertiga. Akhirnya aku ngerasain, oh iya, aku nggak bisa nih kerja sendiri. Dan tantangan terbesarnya waktu itu tentang kemelekatan. Nah, karena aku melekat banget sama gambarku. Aku nggak bisa lepas dari gambarku. Semisal ada 10 antrian pekerjaan, iya aku nyebarin pekerjaan itu, tapi cuman 3 doang, 7-nya tuh masih di aku. Paham. Jadi aku masih belum bisa lepas dari kayak gitu. Nah, Kak Anis sama Om Ili ngingetin, ayo Zak, kamu perlu lebih ini lagi, lebih fokusmu sekarang prioritasnya apa? Nah itu waktu itu pancingannya kayak gitu. Oke. Langsung pekerjaan yang bahkan aku kerjain saat itu juga langsung kusebar. Terus aku baru paham omongan Om Ili sama Kak Anis yang waktu di bawah pohon. Oh ini maksudnya membangun sistem. Ya udah, cara berpikirku sekarang udah bukan waktu dulu gambar, sekarang sistem. Realitasnya seperti apa yang dimaksud sistem itu realitasnya? Realitasnya gimana? Sekarang kalau aku referensi yang sekarang ya Om ya. Kalau sekarang itu dulu itu aku fokusnya marketing. Nah itu bahkan sekarang aku udah dalam posisi yang bisa ngatur. Oh marketing nggak harus aku yang megang. Aku udah punya orang kepercayaan namanya Budi. Itu dia yang megang akun marketnya. Nah aku sistemku cuman untuk mendampingin dia. Marketmu di mana sih? Fiverr Om. Di Fiverr ya? Di Fiverr. Cuman di Fiverr aja atau yang lain? Ada yang lain, tapi segmennya berbeda. Di mana? Di public, display. Terus kalau stok itu Kreatif Fabrika. Terus kalau POD ada satu lagi. Ya deng, POD tuh ada di. Untuk sekarang yang konsisten itu. Nah, bahkan sekarang ya aku kan ada 5 orang, 6 itu termasuk aku. 5 orang itu aku menjadikan mereka tuh beberapa yang jadi pilar. Jadi kayak Budi tadi, dia itu jadi pilarnya studio dan marketing. Budi marketing spesifiknya di job service. Nah kalau ada satu lagi namanya Ardi, itu fokusnya jadi pilarnya teknis. Jadi segala hal yang berbau gambar teknis, tanyanya ke Ardi itu. Nah terus satu lagi dia pilarnya POD, namanya Tarun. Dia yang ngatur flow list gimana, minggu ini produksi apa aja atau bulan ini produksi apa aja, uploadnya gimana, itu dia yang megang. Nah 2 orang lagi itu yang bantuin Ardi secara job service pekerjaannya, namanya Pinda sama Dika. Nah itu kira-kira yang waktu itu sekarang terbayang, oh sistem tuh bisa berjalan seperti ini gitu. Enggak aku yang dulu mikirnya oh ini semua aku yang garap gitu. Titiknya tuh di situ sih Om. Iya. Cerita lagi yang justru sekarang menarik ketika dirimu sudah bisa membangun sistem di manajemen ini. Sekarang kan dirimu kan juga diminta teman-teman lain yang juga jadi pendamping atau jadi mentor tempat lain kan. Mungkin bisa diceritakan ya soal itu ya. Kan katanya kamu sekarang sudah mulai ikut dampingin manajemen lain dan juga bahkan lebih tua jauh usianya kan Mas Ili. Usianya jauh di atasmu. Cerita Zak, pengalaman
mendampingi manajemen lain dan usianya lebih tua dari kamu. Iya, iya. Aku dapat kesempatan bareng sama Om Ili juga untuk dampingin beberapa usaha. Ya. Nah, ada satu usaha yang seru banget menurutku karena secara umur tuh jauh banget, Kak. Oke. Itu kisaran umur 40 tahun. 40 Aku tahun. dampingin 40 usianya 40 tahun. Aku biasa manggilnya Kak Ade. Nah, itu di lokasi tempatnya itu di Kampung Beci. Nama usahanya tuh lembarkerja.id. Aku sama Om Ili ngedampingin Om Ili secara strategis dan mindset. Kalau aku fokus di teknisnya. Oh, kamu mentor teknisnya? Mentor teknisnya secara teknikal. Jadi aku di market kayak gimana, terus sama ilustrator ada banyak tuh, ada 9 ilustrator. Ada 9 ilustrator. Itu kan dari Karena Isal, dari Karana. Karana sebagian kan. Karena Makasih Zak didampingin terus. Terus dampingin Mbak Ade dengan 9 ilustratornya gimana tuh romantikanya? Romantikanya seru ya, karena di awal-awal tuh aku waktu awal tuh beneran yang waduh, aku ngomongnya gimana ya, karena aku mau ngasih masukan tapi ada sekelibat tuh ada pikiran, tapi kan pasti Kak Ade udah ngerti gitu. Maksudnya karena secara umur kan, secara pengalaman hidup Kak Ade lebih mumpuni, lebih dari aku. Itu yang pertama terlintas. Yeah. Tapi aku memberanikan diri lebih maju lagi buat Zak, kamu kan di ranah ini lebih awal gitu. Udah diomongin Urusan aja. teknis kamu lebih duluan tuh soalnya. Iya, aku akhirnya bisa mampu berani buat berpikir ke sana. Akhirnya pelan-pelan aku ngobrol dengan bahasa-bahasa yang awalnya halus, tapi ternyata di KD-nya nggak masuk gitu. Bukan nggak masuk, lebih apa ya, maksudnya nggak connect di kitanya. Ini maksudnya Kak Zaki apa sih? KD-nya juga begitu kan. Akhirnya aku memberanikan diri lebih tegas lagi, Kak. Coba Kakak briefing anak-anak caranya dengan bikin kelas, bikin apa kayak gitu. Nah, itu lebih clear lagi. Karena kan balik lagi kita kan bangunnya dari pengalamanku kan bangun sistem. Nah, aku pengen dampingin Kak Ade juga, Kak Ade bisa bangun sistem. Jadi Kak Ade-nya bisa explore yang lain juga. Nah, kesulitannya di tantangan terserunya itu ada di komunikasi. Komunikasi Om. Komunikasi, wah gimana nih? Oke, ambil ancang-ancang, momennya kapan? Oke, terus. Ya. Bukan hanya itu kan, sekarang udah mulai bikin beberapa project lain juga kan. Madiva. Terus ntar sama kedepannya habis lebaran sama siapa? Sama Mbak Fuli. Mbak Fuli yang di Jakarta juga. Jakarta. Oh, seru nih Sal. Jadi salah satu yang didampingi Zaki sekarang itu adalah salah satu pendatang baru sih, baru berapa ya Mas gabung sama kita itu baru bulan Desember kalau nggak salah. Desember atau November lah tahun lalu gitu. Terus ceritain proses itu sih sama Mbak Fuli itu di Joy itu. Mbak Fuli ceritain Joy. Itu siapa, profilingnya kayak seperti apa? Mbak Fuli itu profiling apa ya, di perspektifku Mbak Fuli waktu awalnya tuh orang besar ya Om, orang besar, karena waktu itu gimana maksudnya? Maksudnya tuh kayak badannya gede apa? Enggak Kan gitu. kecil setahu orangnya. Bentar, aku mencoba mengkonstruksi ya, bagus. Aku terjemahin sedikit Sal. Jadi Fuli ini dia lulusan BINUS. Ya, usianya sekitar sekarang 24 atau 25 tahun karena tahun ini bulan Juli nanti dia nikah. Terus anak di kafe. Keren lah pokoknya. Dan kebetulan putra pejabat bank besar lah di Indonesia, ini salah satu orang hebat lah, putra orang hebat. Ini sekarang didampingi sama Zaki. Nah, ceritain prosesnya aja Zaki. Gak sampai mengkonstruksi Mbak Fuli nanti. Bingung lagi. Maaf Mbak Fuli ya. Maaf Mbak Fuli. Proses ngedampingin Mbak Fuli. Proses ngedampingin Mbak Fuli. Otentik aja, cerita apa adanya nggak apa-apa. Waktu ngedampingin Mbak Fuli
serunya berkomunikasi, nguatin satu sama lain. Karena Mbak Fuli, aku bercermin ke diriku sih, ngeliat Mbak Fuli tuh apa-apa tuh sendiri, apa-apa tuh ada pesimisnya. Ini kalau aku ngerjain sendiri gimana ya, kalau dikerjain ke orang lain tuh bisa nggak ya dianya tuh ngehandle gitu. Nah, aku ngedampingin dari segi sharing aja sih ke Mbak Fulinya. Mbak Fuli, aku juga punya pengalaman kayak gitu. Yang bikin Mbak Fuli tuh, oh iya, terus gimana Zak? Oh, jadi kalau ngelempar tuh nggak masalah ya. Nah, itu tuh mulai ternyata pintunya tuh ya berdialog biasa aja sama Mbak Fuli, cerita-cerita pengalaman yang jadinya waktu itu sebelum bulan Desember Om, kita sering-sering ngobrol waktu pertama Mbak Fuli visit sini. Mbak Fuli bilang kayaknya aku nggak kesini lagi deh gitu. Ternyata malah Mbak Fuli malah datang lagi. Loh, kenapa Mbak datang sini? Kayaknya aku mau coba deh Zak, cara-cara yang komunitas punya gitu. Kayaknya menarik juga. Oh, terus aku mikir, tapi nggak dari ceritaku kan gitu kan. Soalnya penasaran aja Mbak Fuli tuh perspektifnya apa aja sih selain dari di luar aku yang ditangkap di komunitas ini, karena kan alasannya spesifik ke komunitas. Ternyata Mbak Fuli bilang, Zak, ceritamu bagus Zak, biasanya kamu kayak gini gimana sih? Oh, ternyata deket sama aku karena dari ceritaku ya. Akhirnya aku intens ngobrol lagi, bahkan aku masuk ke segi teknisnya, aku ngebantuin bikin SKB-nya. Dampingin Mbak Fuli, dampingin Mbak Ade gitu. Umurnya di atas dia semua loh Mas. Nah, Zak, dengan mendampingi beberapa manajemen baru itu kan kamu belajar lagi kan, bukan jadi seorang minti lagi Mas Ili, tapi jadi mentor kan, latihannya jadi mentor. Dengan posisimu hari ini, masa depan berapa, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kamu kebayangnya apa Zak? Dari sudut pandangmu ya, sesuai rencana masa depan. Yang dalam waktu dekat ini bahkan insya Allah ya ke depannya masuk ke yang namanya manajemen keluarga. Manajemen bisnis sudah, sekarang manajemen keluarga. Iya tuh, realnya apa? Realnya ya pengen punya pasangan. Punya pasangan. Nanti ada yang ngedampingin aku setelah aku ngedampingin usaha sekarang kan yang ada sekarang, terus nanti ada yang dampingin aku. Nah, nanti kedepannya aku punya ya pekerjaanku, ya bayanganku mungkin 5 atau bahkan beberapa tahun ke depan jauh lagi aku cuman dampingin aja, sharing pengalaman. Bismillahnya bisa sampai titik itu dan fokus ngedampingin keluarga. Jadi bayanganku pengennya gitu, karena aku punya cerita lagi sebelumnya. Aku di umur 20 pengen punya fokusku tuh bukan di karir pribadi lagi, tapi aku udah masuk ke jenjang hubungan di umur 20. Terus nah sekarang kan umurku udah 20. Nah, aku mau serius mau ngebangun manajemen keluarga itu. Deg-degan ya Mas Ili. Kak Odi kemarin umur 22 ditanyain kerjaannya apa, sibuk nganggur Mas Ili. Iya. Ini 20 nih Mas Ili. Ya begitulah. Mestinya kan setiap di proses belajar kita ini kan semua kan, terus kemudian yang kita selalu sadari ada revisi generasi. Setuju. Gini, kalau aku kan sama. Tiap orang tua itu kan punya obsesi terhadap putra-putrinya. Ya. Nah, sama terhadap Zaki pun yang sekarang juga anakku, dirimu jadi anakku juga, di komunitas juga jadi adikku, jadi saudaraku. Zaki sekarang juga jadi guru kita. Betul. Jadi betapa ilmu saling di tempat kita itu atau saling berguru itu kan benar-benar terjadi. Yang menarik justru sekarang adalah tentang revisi generasi. Ternyata dulu aku membayangkan usia 25 tahun itu dulu 25 tahun aku sedang memulai bisnis. Kemudian berharap usia 30 itu seperti apa, 35 seperti apa. Hari ini sudah total direvisi
direvisi selalu oleh anak-anak kita semua. Dirimu direvisi oleh Husin, aku direvisi oleh anak-anakku. Sekarang dia sudah mulai merevisi mungkin keluarganya, atau sekarang nih malah Zaki dengan usia 20 tahun dengan sistem yang sudah mulai berjalan dan sudah menjadi pendamping, ini kan benar-benar merevisi generasi yang lebih tua di komunitas. Setuju Mas. Itu kan keren, Zal. 20 tahun. Bagus kan itu? Iya. Ini pelajaran-pelajaran bagus sih. Iya. Sementara beberapa kali di tamu kita kan bilang bahwa pendamping itu kan karir di komunitas. Iya. Berarti tidak mungkin dia jadi pendamping kalau bisnisnya nggak jalan, usahanya nggak jalan. Iya. Kan berarti harus jalan dulu benar. Oh iya. Baru dapat kesempatan lagi. Nah, hebatnya hari ini prosesnya Zaki di usia 20. Posisi sedang membangun Paradox dan mendampingi beberapa usaha. Dengan mendampingi kan berarti sebenarnya dia ikut serta dalam manajemen itu kan. Kepemilikan pasti masuk. Bayangin Zaki tadi bilang tahun ini udah mulai mikir buat bikin manajemen keluarga buat dia pribadi, lalu ternyata bisnisnya atau manajemen yang dia dampingi berjalan. Kita ngelihat revisinya ya di komunitas aja eksponensial gitu Mas. Optimal di dia. Optimal. Makanya aku sedang membayangkan terus sih bahwa anak-anak kita tuh pada akhirnya kalau bersedia atau berkenan bekerja keras di saat usia mulai akil balik, misalkan usia 15, 16, 17 tahun itu mulai ngejar kompetensi, mengejar kecerdasan adab, terus total mulai masuk ke dunia entrepreneurship, itu kita punya peluang bagus, bangsa ini punya peluang bagus. Zaki ini aku bayangin di usia 25 tahun nanti itu udah bisa beneran nongkrong, dan ini bisa jadi sumber rujukan kan anak-anak kita nanti itu. Itu sih saling berguru. Ya, betul. Akhirnya kita belajar sama anak yang lebih muda lagi. Wah, makin turun lagi Mas. Nanti tamu-tamu kita lama-lama makin muda. Nanti ketemu yang senior-senior lagi buat ngobrol-ngobrol tentang proses-proses kayak Zaki gini. Kan bisa jadi justru kayak aku Mas Eli. Aku punya anak Husen lagi usianya 16 nih, lagi belajar yang tadi Mas Ili bilang, kompetensi, belajar bikin manajemen, berharap di usia 20 bisa kayak Zaki. Nah ini kan jadi berita bagus buat masyarakat untuk proses ini. Kamu tahu kan putra Mas Isal si Uzin itu kan sekarang usianya 16 tahun. 16 tahun. Bahkan setelah lebaran ini kan sekitar bulan Mei 2022 nanti kan sudah jadi manajemen. Artinya merevisi generasimu. Sekarang kamu tanggapin, kamu kasih komentar. Besok datangnya Husin itu bahkan bukan hanya merevisi generasi dirimu, tapi juga menjadi pesaingmu loh, Zat. Coba kamu mungkin perspektifnya kalau dihadapkan dengan situasi Husin dalam waktu 2-3 bulan lagi itu menjadi pesaingmu langsung di dalam pertarungan kompetensi di bisnis, bener kan? Kompetisi loh itu. Kompetisi. Coba, apa yang kamu bayangkan? Bayangkan pertama bagus, mantap, Husin udah di aku maksudnya seneng juga ada maksudnya mengulang lagi ya, merevisi generasiku. Nah yang kedua berarti itu jadi apa ya istilah, misal di Husin nanti di umurku nanti bisa lebih tinggi lagi mungkin. Iya, aku bisa harus lah. Ya itu jadi sebuah benchmark nantinya. Nah responku terhadap ngelihat Husin yang bisa sepesat ini itu bisa apa ya, bisa aku punya perlu lebih naik lagi, tapi di sisi lain juga jadi pemantik buat ayo Sen kejar lagi Sen gitu. Iya. Di kita menariknya toh Zack bukan hanya itu. Kalau Om Milik sarankan kepada dirimu ya bagaimana kamu memanfaatkan Husin untuk diajak tandem, joinan, bikin usaha lagi. Nanti begitu Husin sistemnya sudah mulai jalan. Itu sih saranku ke dirimu. Makanya manfaatkanlah situasi-situasi generasi-generasi yang kamu revisi itu, bahkan kamu yang merevisi dia juga kan, mengajari mereka untuk naik level terus itu kan kamu bisa manfaatkan di komunitas ini kan sangat mungkin diperbolehkan, disarankan seperti itu justru. Tanggapan terakhir misal tentang putramu justru yang menjadi revisi generasi di masa depan. Iya. Tanggapanku Mas Ili tadi bilang ngerevisi generasi, pasti generasiku yang direvisi. Pertama kali keluarga,
bagaimana aku di usia dia ya masih sekolah kan, aku STM, masih sibuk tawuran kalau kata anak. Tapi kan aku anak baik, anak Tanjung Priok. Aku anak baik, walaupun nggak Tanjung Priok, nggak suka tawuran aku. Rare. Ya, di usia dia aku nggak tahu kompetensiku apa, walaupun aku sekolah di SMK. Bayangkan Husein 2 tahun 3 tahun terakhir ini fokus di kompetensinya dia, terus di bidang visual, belajar ilustrasi, animasi. Dan sebentar, sorry, sudah menghasilkan ribuan dolar. Nah, di usia dia masih. Nah, berarti kan prestasi. Bayangkan tadi Mas Ili ngasih stimulasi ke Zaki bahwa kolaborasi manajemen, kolaborasi bisnis. Iya. Di usia segitu loh Mas Ili. Baru tahun depan punya KTP. Baru tahun punya KTP dia udah mulai ngerevisi generasiku menjadi benchmark menjadi belum jadi rujukan, mungkin saat ini masih awal banget, tapi jadi sudut pandang baru. Bahkan tadi Mas Ili ngomong bisa jadi tandingan, bukan cuma sekedar yang senior di umuran Zaki. Kalau Zaki tidak memanfaatkan dia jadi partner, jadi mitra, malah jadi pesaing saja, kan itu tetap sehat. Tapi tadi Mas Ili bilang justru harusnya ada kolaborasi baru. Aku kebayang bahwa iya ya, karena anak itu satu ruang yang sangat bisa dieksplorasi untuk kolaborasi pihak-pihak mereka nanti ke depannya Mas Ili. Iya. Gitu. Benar. Sepertinya nanti ada obrolan di belakang panggung. Di belakang sini kita akan ada obrolan menuju ke bisnis baru nanti. Tenet. Oke, Zak, terakhir tanggapanmu untuk peran komunitas dalam 3 tahun terakhir, ke dirimu membawa perubahan apa? Itu jadi penutup sesi ini sih, Zak. Iya. Silakan, Zak. Oke. Jadi kayak aku nangkepnya benar ya Kak, kalau misal apa yang paling berpengaruh di aku selama 3 tahun terakhir. Perubahan kamu, pengaruh mentor pasti, dan at least didampingin komunitas yang kamu manfaatkan. Jadi tempat kamu manfaatkan merubah dirimu seperti apa sih? Oke. Yang paling pertama, terutama aku dapat banget belajar dari terutama pendampingku. Yang kedua sama komunitas. Itu terutama adab. Menurutku adab tuh sangat berpengaruh banget, koneksi ke lingkungan sekitar, ke teman-teman, bahkan ke orang yang baru dikenal pun itu sangat berpengaruh. Itu yang aku rasain di pertama. Terus yang kedua tentang mental. Tentang mental. Aku dapat, apalagi dengan adanya pendamping tuh membuat psikologisku terbantu banget. Kalau misalkan aku lagi jatuh diapain, itu ngerasa empuk gitu, empuk. Tapi kalau lagi naik, diingatkannya itu juga pas gitu. Sak tahan dulu gitu. Terutama sama pendamping. Terus juga dengan lingkungan komunitas kayak gini kan kita juga saling nguatin jadinya. Itu 2 hal yang paling aku dapat banget, bahkan sampai saat ini masih terus berjalan. Terus yang terakhir sih yang paling kuat juga mindset. Jadi tentang cara berpikir yang lebih baik, tapi nggak sekedar baik nih, tapi gimana kita memahami dari baik itu sendiri. Terus yang akhirnya bisa jadi sistem, bisa jadi apa gitu. Oke. Wah, seru, bagus banget prosesnya Zaki. Kita doain prosesnya Zaki lancar tahun ini Mas Ili. Lancar tahun ini dan tahun-tahun depan kolaborasimu sama komunitas makin jaya. Juli dia nikah nanti. Langsung. Gas. Oke, Mas Ili, terima kasih banyak ngobrolnya. Zaki, terima kasih banyak. Terima kasih Kak sudah diundang. Ya, terima kasih Om sudah diundang. Teman-teman, terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya dengan tamu-tamu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Terima kasih Zak. Gas langsung.